Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi keperawatan medikal bedah yang kedua ya, yaitu tentang anatomi fisiologi pada sistem perkemihan ya. Pada sistem perkemihan ini juga review dari materi yang pernah disampaikan pada saat di semester 1 maupun di semester 2 ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Sistem perkemihan atau sistem urinari yaitu suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Jadi pada sistem perkemihan ini zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh itu akan dibuang, sedangkan zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh itu akan dikembalikan lagi ke tubuh untuk dipergunakan lagi. Zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih ya. Jadi yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh tubuh nanti akan larut dalam air kemudian dibuang melalui urin. Oke, pada sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal ya. Ginjal ini menghasilkan urin, kemudian ada ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing atau vesika urinaria atau bladder ya. Banyak istilah yang digunakan, ada kandung kemih, kandung kencing, vesika urinaria atau bladder. Itu nah ini adalah ureter. Jadi setelah ginjal, ureter, baru nanti ke kandung kencing atau bladder atau vesika urinaria sebagai menampung dari urin sisa metabolisme dari penyaringan ginjal ya, ditampung di kandung kemih. Kemudian uretra yaitu mengeluarkan urin dari kandung kencing ya atau kandung kemih. Jangan sampai terbalik ya, ada mulai dari ginjal, ureter, kandung kencing atau vesika urinaria, kemudian uretra. Nah, jadi jangan sampai terbalik antara ureter dan uretra. Uretra itu yang jalan untuk keluar terakhir. Ini adalah urinary system, ada ginjal ya, tampak depan. Oke. Di situ ada ginjal kiri dan juga ginjal kanan. Ginjal kiri posisinya lebih tinggi daripada ginjal yang sebelah kanan ya. Kemudian ada saluran ginjal kanan dan juga saluran ginjal kiri, dia masuk ke dalam kandung kemih. Nah, ini. Setelah dari kandung kemih ada uretra, tempat jalan terakhir untuk pembuangan dari urin. Nah, ini kalau gambar sederhananya ada ginjal, kemudian lewati ureter, ditampung di kandung kemih, setelah itu dibuang melalui uretra. Ini adalah pembuluh darah utama pada ginjal ya. Yang berwarna merah itu artinya dia adalah pembuluh darah arteri. Kemudian yang berwarna biru atau abu-abu adalah pembuluh darah vena. Nah, kemudian dari pembuluh darah itu yang ada di dalam ginjal pun di kapsula ya, dibesarkan lagi. Di situ dibedakan juga yang namanya vena dan juga arteri. Arteri tersebut yang mengirimkan ya, darah ke dalam ginjal untuk disaring, untuk difilter, kemudian dikembalikan lagi ke vena cava inferior
untuk balik lagi ke jantung. Jadi seperti itu. Kemudian sistem urin pada laki-laki dan perempuan ya ada perbedaan. Perbedaannya di sini adalah nanti di kandung kemih dan uretra. Uretra pada laki-laki itu lebih lebar. Uretra pada laki-laki itu lebih panjang dibandingkan dengan uretra perempuan. Mekanisme dasar pembentukan urin ya. Ini adalah gambarannya. Awal dengan dilakukan filtrasi, kemudian reabsorpsi, disekresi, kemudian excretion pengeluaran ya. Difilter, difiltrasi, filtration, disaring, kemudian direabsorpsi kembali. Yang masih bisa digunakan oleh tubuh akan direabsorpsi, kemudian secretion, dikeluarkan lagi, kemudian excretion dibuang ke ureter, tampung di kandung kemih. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang ginjal ya, letak dan tampilan. Itu pada gambar tampak dari punggung ya, dari belakang. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal ya, itu lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Ya, dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Nah, artinya dia ada di belakang peritoneum, yaitu lapisan pada rongga perut. Batas ginjal kiri setinggi IGA ke-11 dan ginjal kanan setinggi IGA ke-12, sehingga ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Setiap ginjal mempunyai panjang 11,25 cm, lebar 5-7 cm dan tebalnya 2,5 cm. Ginjal kiri memiliki ukuran lebih panjang dari ginjal kanan ya. Bentuk ginjal seperti kacang, sisi dalam cekung ya. Pada sisi dalamnya itu cekung atau hilum merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Berat ginjal pria dewasa antara 150 sampai 170 gram dan wanita 115 sampai 155 gram. Nah, itu gambarannya pada ginjal ya, yang baru dibelah. Organ sekecil itu mampu menyaring darah ya, setiap saat ya. Itu fungsi ginjal ya. Luar biasa. Di situ ada fibrous kapsul ya, renal cortex, lapisannya ada renal medulla. Kemudian yang berwarna merah adalah arteri renal, yang berwarna biru adalah vena renal. Kemudian apabila sudah difilter, reabsorpsi, sekresi, kemudian ekskresi, kemudian dikirim ke kandung kemih melalui ureter. Pada struktur ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua. Kemudian lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Bagian medula tersusun atas 15-16 massa berbentuk kerucut, disebut piramida renalis.
puncak-puncaknya adalah disebut dengan papilla renalis, langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Kemudian struktur terkecil dari ginjal disebut dengan nefron, yang terdiri dari glomerulus atau badan Malpighi, ada capsula Bowman, ada tubulus proximal, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau tubulus penampung. Nah, itu adalah struktur kecil dari ginjal yang disebut dengan nefron. Kemudian struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah yang terdiri dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis, mengalirkan darah masuk ke ginjalnya. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent, artinya semakin kecil ya, arteriole afferent, dan membentuk simpul. Inilah yang disebut dengan glomerulus ya. Jadi dari arteri aorta abdominalis mengalirkan darah masuk ke ginjal ya melalui arteri. Kemudian arteri tersebut akan bercabang-cabang semakin kecil yang disebut dengan arteriole afferent dan membentuk simpul, disebut dengan glomerulus. Kemudian sebuah pembuluh afferent yang kecil-kecil tadi meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler lebih kecil lagi di sekeliling tubulus ginjal. Darah dengan bahan ampas akan masuk ke dalam ginjal, kemudian dibersihkan, disaring, yang bersih dikembalikan lagi melalui vena ya, pembuluh darah vena, balik ke vena cava inferior, masuk ke jantung lagi. Kemudian bahan ampasnya yang sudah disaring tadi akan dibuang melalui air seni. Ginjal terdiri atas ada medula bagian dalam ya, dan korteks bagian luar. Bagian dalam ini substansi medularis tadi atas piramid renalis, jumlahnya antara 8-16 buah yang mempunyai basis sepanjang ginjal. Kemudian pada bagian luar korteks, substansi kortikalis berwarna coklat merah, konsistensi lemak dan bergranula, substansi tepat di bawah fibrosa melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis ya, bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Nah, ini adalah anatomi ginjal itu sendiri ya, mulai dari renal papilla, kemudian renal cortex lapisan yang luar, renal medula bagian dalam, renal kapsul kulit luar, minor kalik ya, ini kemudian mayor kalik saluran besar dan kecil, kemudian renal kolum, ada renal piramid, dia berbentuk seperti piramid, kemudian ada renal pelvis ya, saluran yang besar. Nah, yang ini nantilah renal pelvis ya, kemudian ada ureter yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsi ginjal adalah ekskresi produk sisa metabolisme, yaitu urea, kreatinin, bilirubin, dan hidrogen. Urea itu dihasilkan dari metabolisme protein, kemudian kreatinin itu hasil dari metabolisme otot, karena otot pergerakan otot setiap saatnya itu menghasilkan kreatinin. Kemudian ada bilirubin ya, dia dihasilkan dari metabolisme hemoglobin, bilirubin Kemudian ekskresi bahan kimia asing
yang terdiri dari obat, toksin, pestisida, zat tambahan pada makanan. Nah, ini yang oleh ginjal itu dibuang, seperti kimia asing, obat, toksin, pestisida, zat tambahan yang ada makanan yang tidak bisa digunakan lagi oleh tubuh. Sekresi, metabolisme, dan ekskresi hormon, yaitu faktor eritropoietik ginjal ya. Kemudian ada pengaturan keseimbangan asam basah ya. Karena memang ginjal inilah yang mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh, dan juga yang akan mengatur keseimbangan asam basah. Fungsi ginjal juga gluconeogenesis, yaitu sintesa glukosa dari asam amino. Kemudian pengendalian tekanan arteri dan pengaturan ekstresi air dan elektrolit. Sekarang kita belajar tentang ureter. Terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yaitu jaringan fibrosa, lapisan tengah lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa ya, untuk menjaga supaya lapisan terdalam dari ureter itu tetap terjaga, tidak terjadi cedera. Kemudian lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Ureter merupakan saluran fibromuskuler yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis ya. Terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria adalah ureter. Panjangnya kurang lebih 35-40 cm. Kemudian lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, ada jaringan fibrosa, lapisan tengah lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kencing ureter. Yang ketiga kita akan membahas tentang vesika urinaria atau kandung kemih ya. Pada gambar sebelah kanan adalah merupakan gambar dari kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah bir atau kendi ya. Kemudian letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Dia ada di rongga panggul, di belakangnya simfisis pubis ya. Vesika urinaria mengembang dan mengempis seperti balon karet, dia lentur ya. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar peritoneum, tunika muscularis, lapisan berotot, tunika submukosa, kemudian lapisan mukosa, lapisan bagian dalamnya. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing ya, yaitu 2 ureter dan 1 uretra. Ureter ini terdiri dari ginjal, saluran dari ginjal kanan dan ginjal kiri. Kemudian yang bagian bawah itu yaitu saluran uretra. Bagian terbawah disebut basis, bagian atas disebut fundus. Naik kalau kandung kencing mengembang karena urin ya, dia akan mengembang atau naik karena urin. Puncaknya itu sampai ke apex, mengarah ke depan bawah dan berada di belakang simfisis pubis.
Daerah segitiga antara dua lubang ureter dan satu lubang uretra ini disebut trigonum vesica urinaria ya. Kemudian pada wanita, kandung kemih terletak di antara vesicis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk satu ruang yang disebut cavum Douglas ya. Agak berbeda bentuknya dari laki-laki. Uretra itu merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkat pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Nah, tugas dia yang membuang sisa-sisa dari metabolisme. Lubang tempat keluar urin disebut dengan meatus uretra paling ujung ya. Terdiri dari atas serabut otot yang melingkar membuat sphincter uretra. Nah, ini seperti ini uretra pada pria ya. Berjalan berkelok-kelok melalui tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis ya. Jadi dia berkelok-kelok dari sini harus melewati membrana ya, melewati prostat, kemudian menembus fibrosa ke bagian penis. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pria terdiri dari uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra pria, lapisan mukosa, lapisan dinding dalam, kemudian ada lapisan submukosa ya untuk melindungi. Panjangnya kurang lebih 17 sampai 22,5 cm untuk uretranya. Sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang symphysis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas ya. Kemudian hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ya. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis, lapisan sebelah luar, lapisan spongiosa, lapisan mukosa, lapisan sebelah dalam. Panjangnya uretra pada wanita itu 2,5 sampai 3,5 cm ya, berbeda dengan laki-laki tadi, lebih panjang, lebih jauh ya. Kalau ini dia lebih dekat. Meatus uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina ya, itu meatus uretra. Urin atau air kemih, sifat fisik air kemih terdiri dari jumlah ekskresi dalam 24 jam 1500 cc sesuai intake cairan atau tidak. Kemudian warna bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amonia. Reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalis, juga tergantung dari diet sayur yang menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Ini urin ya, 0,05% amonia, 0,18% sulfat, 0,12 fosfat, 0,6% klorida, 0,01% magnesium sampai ke bawah. Sedangkan airnya sendiri, waternya itu 95%. Komposisi urinnya ciri-ciri urin normal rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai intake-nya, intake cairan seseorang dan kondisi lingkungan, atau bisa 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan. Warna bening oranye tanpa ada endapan, baunya tajam ya untuk urin ini. Kemudian reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Jadi kalau dites menggunakan kertas lakmus, pH-nya adalah ukurannya 6.
Kemudian mikturisi, proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Jadi ketika kandung kemih sudah distensi, ya, maka urin akan keluar. Mikturisi melibatkan dua tahap, ya. Utama, kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai bantang atas. Nilai ambang batas hal ini terjadi bila telah tertimbun 170 sampai 240 ml urin yang ada di kandung kemih, ya. Kemudian adanya refleks saraf disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Jadi punya refleks untuk mengosongkan kandung kemih karena sudah full penuh, ya. Proses pembentukan urin, ada proses filtrasi glomerulus, ya. Pada filtrasi di glomerulus ini terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring akan ditampung oleh symphypomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Kemudian diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan disaring disebut filtrat glomerulus. Kemudian ada proses yang disebut dengan reabsorpsi. Di sini pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif, ada aplikator reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif, reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialihkan pada papila renalis. Kemudian ada proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialihkan ke papila renalis, selanjutnya diteruskan ke luar. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu untuk materi tentang anatomi fisiologi pada sistem perkemihan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau yang perlu untuk didiskusikan, kita ketemu di tatap muka melalui online, ya, daring, melalui media Zoom. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.